Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Sadika Salam dengan NPI 14623001194 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya ujian tengah semester saya pada modul pengembangan aplikasi web dengan dosen saya Bapak Firdaus. Pada ETS kali ini saya membuat aplikasi web dengan tema sistem pendaftaran mahasiswa baru. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa PHP, MySQL, serta dilengkapi HTML, CSS, JavaScript untuk tampilan dan validasi data. Secara garis besar, sistem ini memiliki 4 fitur utama yang merupakan konsep dasar CRUD, yaitu create, read, update, delete. Untuk create, untuk menambahkan data mahasiswa baru, dan read untuk melihat daftar data mahasiswa yang sudah tersimpan. Terus untuk update, untuk mengedit data jika ada kesalahan input atau mau diganti. Terus delete untuk menghapus data yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Terus selanjutnya apa saja yang dibutuhin untuk membangun web ini. Untuk yang utama, pertama ada VS Code untuk ngedit kode, terus ada Apache untuk mengaktifkan Apache, ada exam untuk Apache-nya web, terus sama database-nya dia pakai lokal, terus cara nguploadnya gimana, cari file examnya, terus di Adidas, saya di sini ada namanya yang ini untuk folder semua saya. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagian database yang saya gunakan. Database saya beri nama DB mahasiswa, singkatan dari database mahasiswa. Di dalamnya ada satu tabel yaitu pendaftaran mahasiswa. Seluruh tabel terdiri dari ID. ID ini untuk primary key dan auto increment serta ada nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, tempat sama tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor HP, alamat, asal sekolah, NISN, tahun lulus, nama ortu, pekerjaan, jurusan satu, jurusan pilihan satu, jurusan pilihan dua, serta jalur pendaftaran. Serta di sini saya tambahkan tanggal pendaftaran. Jadi semua kolom ini tersimpan dari yang tadi namanya form tambah mahasiswa. Jadi data tersimpan di sini di lokal. Nanti data yang tersimpan di sini bisa dilihat, diperbarui, dan juga dihapus melalui halaman pada sistem. Nanti ada form tampil ke PHP. Ya. Untuk pertama-tama kita ke sini. Form tambah mahasiswa. Di sini ada template HTML. Sini cetak HTML sampai sini. Nah, untuk titel, ini titel untuk apa sih? Titel itu untuk yang di sini. Di sini. Aduh. Yang di atas tadi.
Nah, untuk selanjutnya kita saya jelaskan untuk CSS-nya mulai dari body. Pada bagian body, saya mengatur konfigurasinya menggunakan Sugei, Sugo, Tahoma, sans serif. Terus di bawahnya ada background. Background ini untuk dibuat linear gradient, ia menciptakan gradasi warna biru yang halus dari muda ke tua, memberikan kesan akademik dan segar. Terus di bawahnya pakai padding 40 pixel agar di dalam elemen tidak menempel ke tepi layar, serta marginnya 0 untuk menghilangkan jarak default dari browser. Terakhir, warna teks ini diatur menjadi abu-abu gelap agar kontras dan nyaman untuk dilihat. Selanjutnya itu yang dua, untuk style CSS-nya dua. Tes ini berwarna putih, disetting di tengah menggunakan margin bottom 25 pixel, font size-nya 28 pixel, ada teksturnya juga. Selanjutnya ada form buat tampilan CSS form. Di sini menggunakan background warna putih, paddingnya 25 pixel, border radiusnya 20 pixel, max width-nya 600 pixel, marginnya auto, serta ada box shadow-nya juga. Selanjutnya, label. Semua label diberikan tampilan blok atau display isi blok agar label berada di atas input, bukan di sampingnya. Terus saya beri jarak margin top 15 pixel agar tiap label tidak terlalu rapat dan font weight dibuat bold supaya teks label terlihat jelas dan mudah dikenali oleh pengguna. Terus selanjutnya ada input, select, text area. Nah ini digabung ya. Di sini width-nya 100%, padding-nya 10 pixel, margin top-nya 5 pixel, bordernya ini di setting 1 pixel. Ini untuk garis tepi dikasih warna abu biar nggak mencolok. Terus saya tambahkan border radius agar sudut input terlihat lembut berwarna abu-abu. Sementara itu ada box shading. Terus untuk teks area ditambahkan resize vertikal agar pengguna bisa memperbesar atau memperkecil tinggi kolom secara vertikal. Terus di bawahnya ini untuk style CSS pesan error. Di sini di setting color red berwarna merah agar mudah dikenali. Terus ada font size-nya, margin top-nya dibuat 4 pixel. Terus di bawahnya ada button. Tombol ini membentang 100% menggunakan warna biru muda, margin top-nya 20 pixel, color tulisannya warna putih, bordernya pakai non, paddingnya 12 pixel, border radiusnya 10 pixel, font size-nya pakai 16 pixel, ada kursornya pointer. Button ini juga pakai efek hover
Jadi dia dari biru muda ke biru tua. Ini kodenya. Terus di sini juga ada tombol kembali. Nanti ada dari tambah, tambah bisa kembali ke form tampil. Tombol menggunakan warna putih, displaynya blok, di setting tengah, margin top-nya 15 pixel, font weight-nya dipakai bold. Terus selanjutnya, ini kenapa row min dua kolom ini buat apa sih? Ini tuh buat supaya tempat dan tanggal lahir bisa sejajar, tidak di atas atau di bawah. Jadi nggak urut gitu, jadi sejajar begini. Terus di bawahnya ini gender group. Gender group ini untuk CSS dari eh, radio button jenis kelamin. Ini untuk mengatur radio supaya sejajar dan rapi. Sedangkan yang ini yang gender group itu mengatur tata letak agar sejajar dan rapi. Terus selanjutnya gender option, setiap pasangan radio dan label agar berdampingan dengan sedikit jarak. Itu ada displaynya, ada item, ada gapnya 6 pixel, white space-nya, gitu. Terus selanjutnya masuk ke bagian body, di sini ada elemen H2, ini untuk judul, form pendaftaran mahasiswa baru nanti di atas, menggunakan H2, tadi ada settingnya di file CSS, kemudian saya menggunakan form elemen dengan atribut action simpan mahasiswa PHP dan method post. Artinya, ketika pengguna menekan tombol simpan, data akan dikirim ke file simpan mahasiswa PHP menggunakan metode post. Terus, ini untuk apa sih? One submit pattern validation form digunakan untuk mengenali validasi, digunakan untuk memanggil fungsi validasi sebelum data dikirim ke server. Jika validasi gagal, contohnya jika input tidak diisi, form tidak akan diproses. Untuk selanjutnya, di sini ada label untuk nama lengkap. Dia pakai input, tipenya teks, ID-nya nama underscore lengkap, namanya nama underscore lengkap. Ini untuk pesan errornya, pakai error nama ini, dipanggil. Terus yang ini untuk kelas dari atas yang atas tadi, biar tampilannya merah. Terus di bawahnya ada label NIK. Dia juga pakai input, tipenya teks, ID-nya NIK, namanya NIK. Terus ini persen errornya sama dengan nama lengkap. Di bawahnya ada tempat tanggal lahir. Ini atasnya ini untuk yang sejajar supaya tempat dan tanggal lahir bisa sejajar dua-duanya. Terus di sini ada labelnya. Dia pakai input, tipenya teks, ID-nya tempat lahir, namanya tempat underscore lahir, di kelasnya ini untuk persen errornya, untuk di bawahnya ini tanggal lahir pakai input juga, tapi tipenya date.
chat itu untuk menampilkan tanggal lahir di web supaya bisa memilih langsung. Terus ID-nya di sini pakai tanggal underscore lahir, namanya tanggal underscore lahir, dia pakai ini R tanggal untuk pesan errornya memanggil dari JavaScript-nya. Di bawahnya ada jenis kelamin untuk memilih jenis kelamin. Ini labelnya. Ini untuk yang tadi, yang buat sejajar biar rapi, radio buttonnya gitu. Ini pakai radio button yang input buat jenis kelamin. Yang di sini untuk laki-laki dan di bawah untuk perempuan. Ini pesan errornya pakai error jika. Terus selanjutnya ada label email. Saya pakai input juga, tapi tipenya email. Kolom ini menggunakan tipe email secara otomatis untuk membantu supaya formatnya itu ada email, jadi ada add-nya gitu. Kalau nggak add, dia tidak mau pergi atau menyimpan ke database. Selanjutnya ada nomor HP, dia pakai numerik, terus ID-nya nomor HP, name-nya nomor HP, ini untuk pesan errornya, terus di sini ada nama lengkap, ini labelnya, dia pakai teks area yang bisa di besar kecilnya yang bisa dipanjangkan ke bawah secara vertikal. Ini untuk pesan errornya jika belum diisi. Ini untuk label asal sekolah. Dia juga pakai input tipe teks, ID asal sekolah, terus namanya ini asal sekolah. Div kelasnya ini untuk pesan error. Di bawahnya ada label NISN untuk input NISN. Dia inputnya pakai teks, ID-nya NISN, name-nya NISN. Ini untuk pesan errornya. Terus label bawah ini. Selanjutnya ada tahun lulus. Inputnya tipenya pakai number. ID-nya pakai tahun underscore lulus. Name-nya tahun underscore lulus. Minimal 1000, maksimal 199. Salah setting. Ini bisa disetting minimal berapa, ini berapa. Terus di bawahnya ada label nama orang tua atau wali. Ini ada input text, ID, itu untuk di pasnya pesan error, memanggil error untuk nama orang tua. Kalau ini pesan orang tua, dia juga pakai input, tipenya teks, pekerjaan, ID-nya pekerjaan orang tua, name-nya pekerjaan ortu, terus ini pesan errornya. Selanjutnya ini untuk label ini untuk memilih jurusan satu. Ini labelnya, pilih jurusan satu. Untuk pilih jurusan satu dan dua, serta jalur pendaftaran, dia pakai drop down-nya. Ini untuk jurusan pilihan satu, ini di plus errornya,
Selanjutnya yang kedua, dia juga pakai drop down menu. Ini untuk kelasnya. Di bawahnya ada jalur pendaftaran. Dia juga pakai drop down menu. Ada tiga. Reguler, beasiswa, terus prestasi. Dia juga ada pesan errornya. Setelah semua input selesai, terdapat tombol submit atau simpan data di sini. Saat tombol ditekan, fungsi validate form akan dijalankan terlebih dahulu. Yang tadi, jika seluruh input valid, maka data akan dikirim ke simpan underscore mahasiswa di sini untuk diproses dan dimasukkan ke database. Gitu. Namun, jika ada kesalahan, form tidak akan dikirim dan semua pesan kesalahan akan tetap ditampilkan di bawah kolom yang bersangkutan. Jadi, nanti kalau salah atau tidak mengisi, nanti ada pesan error. Begitu. Sekarang masuk di bagian JavaScript yang berfungsi untuk melakukan validasi data sebelum dikirim ke server. Semua kode JavaScript ditulis di dalam teks script ini. Dari sini sampai sini. Untuk selanjutnya ini untuk apa sih? Fungsi ini akan dijalankan secara otomatis ketika pengguna menekan tombol simpan data pada form. Fungsi ini bertugas bahwa setiap input ini setiap input diisi dengan benar jika ada yang kosong atau salah. Format maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mencegah data dikirim ke server. Di bawahnya ya, variabel ini digunakan untuk menentukan apakah form layak dikirim ke database. Ya, gitu. Terus di bawahnya di sini ini untuk mengambil nilai dari setiap kolom input menggunakan dokumen get element by ID ini untuk mengambil nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, email, nomor HP, alamat, asal sekolah, NISN, tahun lulus, nama orang tua, kerjaan orang tua, jurusan pilihan satu, jurusan pilihan dua, jalur pendaftaran. Dokumen get elemen by ID itu apa sih? Kita mengambil nilai, sa- itu mengambil nilai dari elemen nama lengkap yang tadi. ID ini ngambil dari ID-nya. Ya. Ini ngambil dari ID-nya. Lalu fungsi trim ini digunakan menghapus spasi di awal dan akhir teks. Hal ini terus eh, ada dua, yaitu dokumen get element by ID serta dokumen query selector. Untuk yang dokumen query selector ini untuk mengambil dari radio button. Untuk selanjutnya, bagian ini, baris ini untuk mengosongkan semua teks pesan kesalahan yang sebelumnya muncul. Ini penting agar memperbaiki satu kolom, menekan simpan lagi, pesan kesalahan lama tidak akan muncul. Dengan demikian, setiap variasi akan dimulai dari keadaan bersih dulu. Jadi, setelah ada kesalahan di situ, dia akan menghilang secara otomatis. Terus selanjutnya ini
Ini apa sih? Jika pengguna, ini untuk yang ini ya, yang error nama lengkap tidak diisi. Jika pengguna tidak mengetik apapun di kolom nama, maka sistem akan menampilkan pesan nama wajib diisi ini, yang tadi ini manggil error di bawah sini untuk menampilkan ke atas tadi, dan mengubah valid menjadi false, gitu. Jika tidak diisi, akibatnya form tidak akan mengirim ke database nanti. Di sini juga sama, sistem memastikan kolom tidak kosong. Kedua, sistem memastikan menggunakan regular expression yang artinya hanya boleh berisi angka 8 sampai hingga 20 digit. Jika tidak sesuai, maka pesan kesalahan akan muncul. Ini untuk tempat tempat lahir itu sama kayak yang di atas. Jika ini kosong, dia akan mengeluarkan ini. Tempat tanggal lahir wajib diisi jika tidak mengisi ke input. Begitu juga yang ini tanggal, memilih tanggal. Tapi di sini ada perbedaan. Di sini sistem mengambil 4 digit pertama dari tanggal lahir, yaitu ini, yaitu tahun, lalu memeriksa apakah masuk akal. Jika jika terlalu muda atau terlalu tua, sistem akan memberikan pesan yang sesuai. Sumpama, tahun lahir di atas 2020, dia akan mengeluarkan tidak mungkin masih balita. Terus kalau dia di atas di bawah 1960-an, sebelum 1960-an, dia akan mengeluarkan terlalu tua untuk menjadi mahasiswa S1. Terus selanjutnya ini untuk validasi jenis kelamin, ya, sama kayak yang atas, karena input jenis kelamin berupa radio button, sistem hanya perlu memeriksa apakah salah satu dipilih. Jika belum, akan muncul plus pilih jenis kelamin. Terus selanjutnya ada email. Untuk email ini jika tidak diisi, maka akan mengeluarkan ini. Terus yang kedua, memastikan email harus mengandung atau memiliki simbol ini. Kalau tidak ada, dia akan mengeluarkan format email tidak valid. Selanjutnya, ini untuk nomor HP, sama seperti NIK. Validasi memastikan kolom tidak kosong, hanya berisi 10 sampai 15 digit. Ini membantu mencegah kesalahan input menulis huruf di dalam nomor telepon. Selanjutnya ada alamat, sama seperti yang atas. Jika input alamat kosong, dia akan mengeluarkan ini, alamat wajib diisi. Selanjutnya ada if sekolah, sama seperti yang atas tadi. Ini juga, ini SN, sama kayak NSN sama HP ya. Validasi ini memastikan kolom berisi angka dan panjang digit yang benar. Dan di sini. Untuk tahun lulus, logika ini memastikan tahun tahun dimasukkan masih dalam rentang yang masuk akal. Minimal tahun 2000 dan maksimal 2019.
99. Tapi ini bisa disetting lagi ini nanti ya. Untuk maksimalnya berapa? Gitu. Sekarang lulus berarti anak SMA kemarin 2025 ya yang lulus kalau nggak salah. Terus selanjutnya ini untuk pesan error nama orang tua jika tidak mengisi, ini akan muncul ini. Selanjutnya ini pekerjaan, sama ini jurusan satu, jurusan dua, pesan error jurusan dua. Ini untuk jurusan, ini untuk jalur pendaftaran. Ya, terus yang akhir ini ditutup dengan return valid. Jika semua kolom terisi dengan benar, nilai valid tetap true dan form akan dikirim ke server. Namun jika ada satu kolom yang tidak sesuai, maka valid berubah menjadi false dan pengiriman data dibatalkan. Dengan sistem ini, validasi terjadi langsung di sisi pengguna tanpa harus mengirim data ke server dulu. Gitu. Baik, setelah sebelumnya ini kan membahas file form tambah PHP yang berfungsi menampilkan form pendaftaran dan melakukan validasi pada sisi pengguna. Kali ini saya akan melanjutkan ke file berikut, simpan underscore mahasiswa. File ini memiliki fungsi untuk memproses dan menyimpan data mahasiswa baru yang dikirim dari pendaftaran sebelumnya ke database. Jadi, ketika pengguna menekan tombol simpan data di halaman form, semua data yang diisi akan dikirim ke file menggunakan metode post. Kemudian, oleh PHP, data tersebut diolah dan dimasukkan ke dalam tabel pendaftaran underscore mahasiswa tadi ya. Gitu. Terus, dan di sini bagian satu, ini untuk apa sih? Baris-baris ini untuk apa? Baris pertama, ini untuk mendefinisikan server. Servernya itu menggunakan localhost berjalan di komputer lokal. Yang kedua ini user. User ini untuk apa sih? Ini untuk nama pengguna bawaan dari MySQL database. Ya. Jadi ini semua ini untuk koneksi ke database. Terus passwordnya diisi kosong, tidak menggunakan kata sandi. Ini nama database-nya yang tadi, db underscore mahasiswa. Terus di sini saya pakai port 3308 karena exam saya error. Terus di bawahnya, ini untuk digunakan, gitu. Digunakan membuka koneksi antar PHP dan MySQL. Selanjutnya, ini untuk apa? If koneksi gagal akan mengeluarkan ini. Jadi, jika koneksi gagal, maka fungsi MySQL Connect error akan menampilkan pesan kesalahan dan langsung berhenti menggunakan. Nih, langkah ini penting untuk mencegah sistem melanjutkan proses penyimpanan tanpa koneksi database yang valid. Terus selanjutnya ini untuk apa sih? Ini untuk mengambil semua data yang dikirim dari form tambah tadi menggunakan metode POST. Semua variabel ini berfungsi untuk menampung nilai dari input yang diisi pengguna pada halaman form pendaftaran. Misalnya ini, nama lengkap, gitu ya. Akan mengambil nama lengkap. Ini dari ID-nya ya. Terus selanjutnya
query insert into pendaftaran value ini bla bla bla. Bagian ini adalah bagian inti untuk penyimpanan data dalam di sini membuat query SQL insert into untuk menambahkan data baru ke tabel pendaftaran mahasiswa yang tadi yang di database ini daftar kolom ini ada tanda kurung ini daftar kolomnya ada nama lengkap dan masih banyak lagi. Terus sedangkan nilai di bawah ini di bagian values berisi dari data variabel yang sudah diambil sebelumnya yang ini. Di akhir kenapa menambahkan ini? Untuk kolom tanggal daftar, fungsi ini mencatat tanggal dan waktu saat disimpan secara otomatis setiap mahasiswa dengan waktu yang berbeda. Selanjutnya ini untuk apa? If MySQL query connection koneksi query. Ini untuk apa? Jadi pada bagian ini dijalankan untuk mengirim perintah SQL ke database. Jika query berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pop-up modern menggunakan Suite Alert atau Swell Fire ini ya. Suite Alert 2. Suite Alert 2 ini memberikan notifikasi dengan icon hijau dan teks data berhasil disimpan ke database yang ini. Yaitu halaman yang berisi daftar. Setelah pengguna menekan tombol OK, sistem otomatis mengarahkan ke halaman form tampil di sini. Yaitu halaman untuk menampilkan daftar mahasiswa. Terus, ini untuk apa sih? Else, echo, bla 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 ini. Jika eh, proses penyimpanan gagal, maka blok ini akan dijalankan. Sistem akan menampilkan pesan pop-up dengan ikon merah dan teks gagal, error, icon error sama gagal. Terus kesalahan detail dan database dilanjutkan ke sini. Setelah menekan tombol OK, Man akan kembali ke form sebelumnya menggunakan Windows History Back agar pengguna bisa memperbaiki yang salah dan mencoba menyimpan ulang. Terus setelah semua proses selesai, ini ada MySQL underscore close dollar koneksi. Ini untuk apa? Jadi setelah semua proses selesai, koneksi ke database ditutup menggunakan fungsi MySQL close. Menutup koneksi ini sangat penting untuk supaya server tetap efisien dan tidak membebani sistem. Baik setelah kita berhasil menyimpan data pendaftaran mahasiswa ke database melalui file simpan ini, sekarang kita akan masuk ke file berikutnya, yaitu form tampil.mahasiswa. Sebelum menu, file ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tampil ya atau yang sudah terdaftar pada database. Begitu, dengan tampilan yang lebih menarik dan interaktif. Di halaman ini juga bisa melakukan dua hal penting, yaitu mengedit dan menghapus mahasiswa secara langsung. Untuk yang awal, ini sama dengan yang simpan tadi, seperti file sebelumnya, ya. Ini untuk localhost, untuk servernya, ini untuk user, ini untuk password, ini database, mobile database, sama seperti yang tadi.
Yang juga menggunakan 3.8. Kalau tidak sama jadi error semua ya. Ini untuk periksa koneksi. Terus selanjutnya ini beda ini. Selanjutnya ini membuat query select pendaftaran. Ini buat apa? Untuk mengambil semua data dari tabel pendaftaran mahasiswa. Terus perintah order by ini digunakan agar data terbaru muncul paling atas nantinya. Begitu. Hasil query ini yang nantinya akan menampilkan isi tabel. Gitu. Part selanjutnya ini struktur HTML-nya ini sama ini template-nya HTML. Selanjutnya detailnya data pendaftaran mahasiswa. Terus ini ada file CSS body, pakai font family ini sama dengan tambah tadi biar konsisten semua. Backgroundnya juga sama dari biru muda ke apa namanya biru tua. Paddingnya menggunakan 40 pixel, marginnya pakai 0, ada untuk A2, tabel, ini tabelnya widthnya 95%, auto, sini ada garis dan baris untuk backgroundnya, menambahkan ini untuk background colornya. Selanjutnya ini ada button ini untuk tambah kalau tidak salah ya. Ini untuk button delete, edit, sama ini ada untuk button kembali. Ada efek covernya juga. Terus ini bagian ini itu menampilkan judul yang tadi bahwa halaman ini sedang di data pendaftaran mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke struktur HTML-nya ini bisa masuk. Terus ini untuk menampilkan data mahasiswa, tabel ini memiliki 19 kolom ya, 19 kolom, mulai dari urut hingga kolom aksi. Mulai dari nomor urut, kolom aksi nantinya akan berisi tombol edit dan hapus yang ini. Terus di bawah struktur tabel, kita menggunakan eh, kode PHP untuk menampilkan data dari hasil query. Bagian ini menggunakan perulangan while untuk menampilkan semua data dari database. Fungsi ini, MySQL Fetch Assoc, itu buat apa? Digunakan untuk mencegah data yang mengandung karakter spesial seperti tanda kutip, merusak, mencegah data yang mengandung karakter spasial seperti data kutip, tanda kutip, maaf, tanda kutip, merusak tampilan halaman. Ini juga berfungsi untuk pengamanan dasar serangan XSS. Di bawahnya ini ada aksi ya buat edit sama hapus. Ini untuk mengarahkan pengguna ke halaman edit mahasiswa dengan parameter ID dari data yang ingin diedit. Ya, terus ini ada delete, mengarah ke delete
mahasiswa sama terus ini ada else ini ini buat apa? Jika tabel pendaftaran mahasiswa masih kosong, maka akan menampilkan satu baris pesan belum data belum ada data pendaftar ini. Ya, terus di bagian bawah ini ada tombol tambah. Bagian ini untuk eh, terdapat tombol tambah untuk hmm, melanjutkan ke form tambah ya. Ini tadi untuk edit, masuk ke tombol edit, itu untuk tambah. Dan ini switch alertnya untuk hapus ini tadi, validasi. Yakin mau menghapus data yang sudah dihapus, tidak akan dikembalikan. Nanti akan muncul pop-up begini. Ada dua pilihan nanti di bawah, nanti ada batal sama hapus. Ini, ya, begitu. Terus selanjutnya, setelah berhasil menampilkan seluruh data mahasiswa di halaman form tampil yang tadi, ya, sekarang kita lanjut ke edit mahasiswa, ke tahap berikutnya untuk mengedit data mahasiswa di sini. Fungsinya adalah untuk mengambil data lama dari database berdasarkan ID-nya yang tadi yang primary key sama auto increment, kemudian menampilkan kembali di form agar pengguna bisa memperbarui data yang salah atau ingin diubah gitu. Ini tetap sama ya, koneksinya ke database. Ini untuk mengambil ID, if, set, get ini. Bagian ini untuk memeriksa parameter ID dikirim melalui URL atau tidak. Contohnya saat ketika klik edit di halaman daftar URL-nya akan menjadi seperti ini. Yang ini. Jika parameter ID tidak ada, maka program akan menampilkan pesan error tidak ditemukan. Gitu. Gitu. Terus yang query ini sampai sini, ini untuk apa? Setelah mendapatkan ID, kita jalankan query select. Select untuk apa? Untuk mengambil data mahasiswa dengan ID tersebut. Hasil query disimpan ke variabel result di sini, lalu mengambil satu baris data menggunakan MySQL sock ini dan dimasukkan ke variabel data di sini. Dan begitu semua data lama bisa ditampilkan di form kembali. Ini ada form action ya. Jadi, mahasiswa ini sudah. Jika tidak ditemukan, ini kembali ke form tampil mahasiswa yang awal. Ini untuk update eh, jika sudah diisi, simpan, dikirim ke tabel pendaftaran akan berbarui. Dari nama ini sesuai yang dirubah di situ. Ini untuk menampilkan
pop-up data berhasil diperbarui. Gitu. Jika gagal, dia akan menampilkan ini. Terjadi kesalahan memperbarui data. Di bawahnya ini eh, format HTML ya. Ini sama template-nya. Terus ini titelnya, edit data mahasiswa ya. Biar tahu halamannya di mana. Terus untuk file CSS-nya ini sama dengan tambah yang tadi, form tambah itu sama. Di sini cuma diganti edit mahasiswa sama ini. Ini untuk apa sih? Ini artinya apa? Artinya nama lengkap akan otomatis terisi nama mahasiswa sesuai data di database. Pengguna tinggal mengubah kolom yang diinginkan tanpa perlu mengetik ulang semuanya. Ini juga semuanya ini. Atau mengklik ulang ya. Meskipun ini eh, ini radio badan tetap begitu. Radio button, input, drop down, dia akan tetap sama. Akan mengambil data yang lama dari sebelumnya. Itu setelah pengguna selesai mengetik tombol yang ini untuk apa? Ini untuk mengirim form ke file eh, yang tadi menyimpan ke update mahasiswa ini tadi. Nah, di sini. Terus di bawahnya ada form button kembali. Untuk kembali ke form sampel mahasiswa, seumpama kita dari form tampil ya, terus mengedit data, mau mengedit data, terus tidak jadi, kita tinggal keluar saja dari sini, menekan tombol ini. Dia akan kembali, begitu. Terus setelah menjelaskan file edit, kita ke file terakhir yaitu hapus mahasiswa. Di sini sama menggunakan eh, koneksi ke database, menggunakan localhost, bisnya root, tanpa password, DP-nya mahasiswa. Ini database-nya, nama database-nya, portnya 3308 juga. File ini itu berfungsi untuk menghapus data mahasiswa dari database berdasarkan ID yang dikirim melalui daftar form tampil mahasiswa. Prosesnya sederhana, tinggal dilengkapi notifikasi modern agar pengguna tahu apakah data berhasil dihapus atau tidak. Gitu. Ini di sini, ini untuk cek koneksi ya. Ini cek koneksi, ini untuk apa? Dia untuk memeriksa apakah parameter ID, dia itu di situ datanya itu sudah dikirim melalui URL apa belum saat pengguna mengklik tombol hapus di halaman daftar mahasiswa. Sistem akan mengarahkan URL ke hapus mahasiswa ya, hapus mahasiswa. Jika parameter ID tidak ditemukan, maka program akan langsung dihentikan dan menimpilkan pesan error. Selanjutnya, ini ini untuk apa? Baris ini adalah inti dari proses penghapusan. Kita membuat query SQL dengan perintah delete from yang berisi menghapus dari data tabel pendaftaran mahasiswa, di mana kolom ID sama dengan ID yang diterima dari URL.
Itu itu di bawahnya pada bagian ini dijalankan untuk mengeksekusi delete. Jika berhasil, sistem akan menampilkan pop-up notifikasi menggunakan Quit Alert 2, menggunakan icon sukses ini kan. Sukses, titelnya data terhapus, ada berhasil terhapus, data base, setelah itu tombol OK. Otomatis diarahkan kembali ke form tampil mahasiswa.php. Jika ada kesalahan, akan menampilkan pop-up error. Ada titelnya gagal menghapus, terus dijelaskan terjadi kesalahan ini. Begitu. Terus di bawah ini untuk apa? Ini untuk tutup untuk menggunakan apa ya? Untuk menutup database, koneksi ke database begitu. Sama yang kayak tadi. Selanjutnya, kita akan mendemokan gimana hasil eh, proyek saya. Ya, mulai dari ini. Menampilkan data pendaftaran mahasiswa. Di sini ada tiga. Yang pertama-tama kita coba tambah data baru dulu. Nah, di sini ada nama lengkap, NIK, nomor tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor HP, alamat lengkap. Yang tadi yang bisa research alamat lengkapnya yang begini. Ya, oke. Nah, ada NSN, tahun lulus, nama orang tua, wali, pekerjaan, sini bla 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 itu kita coba simpan data. Apakah errornya muncul? Nah, ternyata muncul dari nama NIK semuanya sudah muncul. Nah, ini pakai drop down terlalu kecil. Kita tambahkan dulu. Nah, seperti ini. Kalau tidak jadi daftar, bisa kembali ke sini, kembali ke daftar mahasiswa. Begitu. Ya, kita dapat daftar. Namanya, ya, NIK-nya kita si ini satu 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 empat lima tujuh delapan sembilan sepuluh. Tempat lahirnya di Kediri. Coba ini ke hari ini bisa terus perempuan email saya 321 at gmail.com 089768675645 tiga Kediri Selatan. Kita coba isi ya. SMK 1 Kediri. NSN-nya juga sama. Kita ambil dari sini saja biar gampang. Tahun lulusnya 2022. Bisa dari sini juga. Sini ya. Nama orang tuanya Dani. Pekerjaan orang tuanya apa? Karyawan swasta. Ya. Jurusan apa yang mau diambil? Telkom, contohnya akuntansi, terus pilih calonnya reguler, dan kita simpan. Terus ada yang salah ternyata. Tidak mungkin masuk balita, karena terlalu muda, ini 2025.
Coba kita setting ke 1950-an. Apakah dia bisa? Kita coba simpan data. Dia juga tidak bisa terlalu tua untuk jadi mahasiswa S1. Jadi kita ganti yang benar, yang bisa. Ya, 2004 Oktober 13 tersimpan data. Data berhasil disimpan. Ya, jika oke, dia akan menampilkan di sini. Nah, ada Kea, Kediri, ini. Terus, oh ternyata ada yang salah. Nama sekolahnya. Ternyata dia SMK 2 Kediri. Dia mau ubah nih. Di sini ada edit nih. Edit. Ah, jadi, ya, tanpa harus mengisi ulang yang tadi, dia sudah ada di sini. Begitu. Terus kalau nggak jadi ngedit, dia bisa kembali ke daftar. Yang gampangnya begitu. Dia coba edit ya. Kita coba edit. Yang awalnya karyawan, bapaknya dirubah jadi presiden. Apa bisa simpan? Data berhasil diperbarui. Terus data di sini presiden. Dia akan berubah juga menampilkan. Di sini dia juga akan menampilkan ya bla 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 ini Kediri Selatan presiden kami begitu. Untuk selanjutnya ya ini nggak bisa. Selanjutnya di sini. Nah, kita akan menggunakan hapus ya. Kita coba hapus yang dua. Oh, sebelum itu yang tadi kan, yang tadi ada dikutip akan menampilkan data dari yang paling baru ini. Jadi gini, kayak harusnya kayak itu, kayak yang lebih baru. Coba kita hapus yang sini, hapus, ada validasinya, yakin ingin menghapus, data yang sudah dihapus sudah bisa dikembalikan, gitu. Ya, sudah. Kalau batal, semua kita batal, dia akan tetap, database-nya akan tetap di sini. Jika dihapus, ya data terhapus, data mahasiswa berhasil terhapus dari database ini yang ditelan dia. Ini untuk teks, gitu. Klik OK, dia akan menghilang ya, teman-teman. Gitu. Jadi begitu sekian dari demo saya, demo ETS pengembangan aplikasi web saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.